Dengan pertumbuhan anak kambing yang lambat, tentu saja itu menjadi kerugian, bisa dikatakan bangkrutnya alon-alon yang tidak disadari oleh peternak sendiri ya. Ada kegiatan apa hari ini, Bos? Hari ini kegiatan kontrol pada puting susu. Kenapa ini putingnya ini? Dampaknya apa? Berbahaya kalau tidak dibuang? Bahaya, Mas. Dampaknya air susu biasanya di sini terkena mastitis, penggumpalan, bengkak, yang aktif cuma satu. Gini biasanya. Dampak yang sangat berbahaya untuk indukan kalau sampai mengalami mastitis seperti ini ya teman-teman. Ini pentil susunya bengkak sebelah. Ini yang satu sudah besar, tidak ada untuk lubang untuk mengeluarkan air susunya. Kalau air susu indukan yang udah nggak dikonsumsi cempe, dianjurkan harus dibuang. Dampaknya selain pada indukan, ya tentu untuk calon anak kambing yang akan disusui. Karena kualitas kolostrum dan susu yang kurang baik itu berdampak pada anak kambing. Contohnya ya sering terjadi anak kambing itu pertumbuhannya terhambat, terus sering cacingan, terus pilek, gampang sakit, bulu keriting. Itu Mas dampaknya yang sering terjadi. Kalau cempe habis disapi, ini kan otomatis air susu yang tertinggal ini sisa-sisa biasanya dia akan ngendap. Ini diperes gini bening dia. Endapannya di sini. Kalau yang sudah hamil bening ya? Bening. Bening air putih, tidak seperti putihnya susu kaleng ya? Nih, ini telat kemarin saya Mas. Tapi kalau tidak dibuangin seperti itu juga bisa menjadi rapat mungkin itu ya? Rapat Mas. Rapat, gumpal, bengkak, terus air susu nggak stabil. Pantas terkadang ada pentil yang buntung mungkin. Nah itu dia Mas. Karena tidak dibuangin ya? Nggak dikontrol Mas. Ini buat teman-teman, buat peternak pemula ini ya, kalau habis menyapi untuk anakan kambingnya harus sering-sering mengecek untuk pentil susu pada indukan kambingnya yang pasti sudah membengkak kalau untuk yang habis disapi. Ini udah stabil, jadi harus telaten, dipelurut, dibuangin airnya ya. Ini ada berapa ekor yang hamil muda ini, Bos? Hamil muda 3 ekor Mas. 3 ekor. 3 ekor. Mantap ini babonannya ya. Udah ini. Laktasi 1. Laktasi 1. Usia berapa bulan ini? 4 bulan Mas. 4 bulan. Ini dari kecil sudah dipisah sama indukan? Sudah dipisah. Dari mulai lahir sampai sekarang. Biasanya untuk penyapihan itu dilakukan 3 sampai 4 bulan ya. Untuk umumnya itu loh. Nah ini kok dari lahir sudah dipisah. Keuntungannya sendiri di mana? Kalau kelebihan dipisah itu kalau indukan makan itu nggak terganggu Mas. Cemenya juga kalau kebanyakan nyusu, kebanyakan minum, nggak dijadwal, kebanyakan itu yang sering terjadi cuman gemuk perutnya Mas. Cuman perutnya aja yang Gemuk perutnya kayak cacingan itu? kayak cacingan, terlalu kenyang dia. Tapi kalau misalnya dijadwal pagi, siang, sore, dia stabil perkembangannya. Untuk membuat bagus, pertumbuhan badannya lebih terjaga ya? terjaga.
Dia ada jadwal khusus minum, jadwal khusus istirahat. Indukannya juga kalau misalkan dipisah, indukannya jam istirahat dia nggak terganggu mas, nggak stres indukannya. Terus kelebihannya juga kalau dipisah kita bisa ngatur siklus birahi pada indukannya. Jadi biar cepat birahi juga. Ini indukannya umur 45 hari, anaknya umur 45 hari, indukannya sudah birahi mas. Sudah birahi. Sudah bisa dikawinkan. Kandangnya jos ini bos ya. Kandangnya sangat rapih dan bagus. Oh. Ya. Oh, rontok semua bulunya ya. Ini ciri-cirinya gitu mas. Hmm. Bulu sudah mulai mengkilat kembali, rontok. Ciri-ciri kambing yang hamil muda, bulunya mulai rontok ya, berganti bulu. Makanya bulunya klimis, mengkilap seperti ini ya. Ini dikawinkan sudah berapa bulan ini? Ini sudah 1,5 bulan. 1,5 bulan. Sebelum usia kehamilan 3 bulan, kita harus sering kontrol putihnya mas. Oh iya. Kalau yang habis menyusui harus sering kontrol putih. Untuk kambing yang kira-kira baru dikawinkan belum mencapai usia 3 bulan, itu harus sering dilakukan pengecekan terhadap pentil kambingnya ya teman-teman. Udah keruh ini mas. Keruh warnanya ini ya teman-teman. Ini udah ada gumpalan nih mas. Kalau nggak dikontrol ini sedikit ada gumpalan ini. Sudah ada gumpalannya juga tuh. Itu yang bisa menyebabkan pentilnya nanti tersumbat, tidak bisa untuk disusu sama anaknya. Kan. Karena pentilnya, lubangnya pentil itu bos Iya. ya, rapat jadinya ya. Pentilnya nggak bisa keluar, ininya tersumbat di sini sama sini. Kalau dibiarin ngendap di sini, nanti lama-lama sini airnya nggak bisa keluar. Di sini terjadi penggumpalan sampai atas biasanya sini. Oh iya. Kalau sudah 3 bulan berarti sudah berhenti pengecekan. Kalau 3 bulan berhenti mas pengecekan mas. Usia kandungan 3 bulan kita berhenti pengecekan. Mas sudah mulai produksi susu kolostrum. Susu yang wajib dikonsumsi ketika cempe baru lahir itu mas. Itu untuk kandungan yang sudah lewat 3 bulan ya. Itu tadi yang sebelah sana airnya bisa bening itu. Itu karena ini mas rajin dikontrol. Oh, rajin dikontrol. Jadi kan dia nggak keruh. Kalau begini ki masih keruh ini, masih keruh. Lama-lama nanti dia bening, dibuang. Usia kandungan 3 bulan dia mulai produksi susu kolostrum yang kuning itu mas. Oh, yang kuning. Itu yang wajib untuk diberikan pada cempe yang baru lahir kolostrum itu ya. Menjaga daya tahan tubuh. Mas. Kalau orangnya itu mungkin diberi polio apa ya? Pin, ya? Iya. Beli vaksin. Oh, posyandu ya. Posyandu itu anak-anak kecil itu mas. Anak kecil. Biar nggak gampang terserang penyakit. Itu harus sangat berpengaruh ternyata ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk asumsi para peternak biasanya yang nggak open itu ya biasa nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Giliran udah cempenya udah lahir, air susunya jelek itu biasanya begitu mas. Karena kurang tanggap dalam cempe itu nomor 1 kan air susu. Makanya susu itu harus dijaga kualitasnya mas. Ini anak tiri ini ya, yang putih ya, sama yang hitam ini. Ini belinya kemarin 150.000 ya teman-teman. 1 bulan yang lalu kan. 1 bulan yang lalu. Pernah saya review di kandang sini. Pas review, pas ada yang menjual anak kambing ini ya.
Itu Pak Pon itu belantiknya tuh kemarin tuh. Untuk info dolan kandang sampai di sini ya bos ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia menonton di channel Kandang Pink. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu.